muslim ingkang tesih kerja tesih kersa nindakaken poso sasi Ramadan. Awit poso sasi Ramadan biasanipun dipun tindakaken ing awal-awal. Kalau sudah mencapai pertengahan sudah mengalami pengunduran. Kalau awal-awal masih sering kita lihat warung makan masih tutup, tapi kalau sudah 1 minggu itu sudah mulai buka, dan pengunjungnya sudah banyak juga. Apakah itu orang Islam yang memiliki keringanan atau memiliki sesuatu yang bisa meninggalkan puasa, tapi nyatanya banyak sekali yang makan di siang hari bulan Ramadan. Inilah kejadian atau fenomena yang sering terjadi selama bulan Ramadan yang telah lalu. Jangan sampai kita memasuki di bulan Ramadan tahun depan itu kita seperti itu. Kadang orang menyebut bulan Ramadan berbagai macam cara. Ada yang berpesta, ada yang berpesta petasan, bahkan ada yang kampanye itu berduyung-duyung itu. Yaitu secara syiar memang bagus. Kalau itu dilaksanakan tanpa landasan yang benar, maka benar sabda Rasulullah SAW, "Rubusa imin haduhu min siyamil ju'al." Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi tidak ada bagian daripadanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Karena apa? Dalam menjalankan puasa dia tidak benar-benar sesuai apa yang harapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagai seorang muslim hendaklah memahami hal-hal yang perlu dilakukan di dalam penyambutan bulan Ramadan ini, serta amalan-amalan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, kenapa umat Islam harus bahagia ketika datang Ramadan ini? Karena Rasulullah SAW itu pernah bersabda yang diriwayatkan Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atakum ramadhanu syahrun mubarakun, telah datang kepadamu Ramadan, bulan mubarak, bulan kebaikan. Faradallahu azza wa jalla alaikum, atas kamu siyamahu, yaitu puasa. Tuftahu fi abwabus samai, dibukalah pintu-pintu langit. Wa tuhlaku fihi abul jahim, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Nah, inilah bahagianya umat Islam ketika datang bulan Ramadan itu, dibukalah pintu keberkahan, pintu surga dibuka, berbagai kebaikan-kebaikan, diberikan pahala yang begitu banyak, begitu berlipat-lipat, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Artinya jalan menuju ke neraka itu dipersulit di bulan Ramadan. Pada awal-awal Ramadan nampak sekali itu dipersulit. Sudah saya katakan di depan, ketika bulan Ramadan pada awal itu semuanya yang menghormati Ramadan, tapi pada berikutnya atau pada pertengahan atau pada akhir banyak yang kembali kepada kebiasaan awal itu. Inilah wa tuhlahu fi abwabul jahim wa tahullu fihi man ratus sayatini lillah. Setan-setan itu dibelenggu, artinya setan itu sangat sulit untuk mengganggu orang yang berpuasa itu. Nah, ini karena setan dibelenggu, kadang-kadang kita merasa wah setan nggak ada, atau setan sudah dibelenggu jadi kita nggak digoda setan, malah kita sendiri jadi setan kadang-kadang itu. Nah, inilah
Filatul khairu min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan itu suatu ada malam yang baik melebihi 1000 bulan. Ini hadis diriwayatkan oleh Sunan An-Nasa'i. Oleh karena itu, dengan kabar Rasulullah SAW ini, umat Islam menyambut dengan bahagia, dengan senang hati, karena pintu surga, pintu kebaikan dibuka seluas-luasnya. Pahala dilipat gandakan, tidak hanya 10, bahkan 700 lipatan. Dan Allah sendiri akan memberikan balasan kepada orang yang puasa. Artinya pahala tidak terbatas. Maka senanglah orang-orang yang muslim dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Bagaimana kita menyambut bulan Ramadan? Pertama, kita harus memperbanyak doa. Bahkan para sahabat itu berdoa, mohon Ramadan itu dicepatkan lebih 6 bulan sebelumnya. Artinya kepingin Ramadan itu datang lebih awal. Kadang-kadang kita juga sering diajarkan doa yang sering kita dengar itu, Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Walaupun ada yang mengatakan hadis ini dhaif, tapi ini ada keberkahan dalam kita lantunkan doa itu. Mohon keberkahan di bulan Rajab, bulan Rajab ini, kemudian di bulan Sya'ban, bulan Ruwah kalau bahasa Jawa Ruwah, dan sampaikan kami ini di bulan Ramadan. Itu doa yang sering dilantunkan. Ada lagi doa yang Rasulullah ajarkan, Allahumma salim ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah kami kepada bulan Ramadan. Wasallim li, dan selamatkan untukku Ramadan wa tasallamhu, dan terimalah mini dari aku mutakabbalan, dengan diterima yang sebaik-baiknya. Artinya kita di bulan Ramadan kita sambut dengan sebaik-baiknya dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan keselamatan sehingga sampai bulan Ramadan. Bahkan sekarang saudara-saudara kita mungkin, teman-teman kita mungkin, atau orang tua kita mungkin untuk sampai di bulan Ramadan pun tidak bisa, karena sudah ditakdirkan Allah untuk meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu kita selalu banyak berdoa agar supaya kita diselamatkan sampai bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itu banyak pahala yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya. Jamaah yang berbahagia, kemudian apa? Bersuci dan membersihkan diri, yaitu kebersihan yang bersifat maknawi, bukan hanya sekedar jasmani. Artinya kita punya jiwa yang mungkin banyak dosa dan kesalahan, maka sebelum datang Ramadan kita bersihkan. Kalau kita banyak dosa, kita bertaubat sebelum bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita sia-siakan bulan Sya'ban ini, bulan kebaikan ini. Kita selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas kita didatangi tamu yang tidak kita persiapkan diri kita? Kalau kita sudah punya akan datang tamu dan kita tidak persiapkan rumah kita, persiapkan hidangan yang akan dihidangkan, kemudian tempat tinggal dan sebagainya, apakah kita tidak malu dengan tamu yang Anda hadir itu? Begitu juga Ramadan ini tamu yang sangat agung, tamu yang sangat suci. Maka siapkan jiwa kita, kita hilangkan dosa kesalahan yang telah kita perbuat, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berpuasa sedangkan sholat masih sering kosong, sering ditinggalkan, ya, terutama generasi muda ini saat-saat sekarang masih sibuk dengan kegiatannya itu, kadang-kadang lupa sholat, ya, kadang-kadang mudah meninggalkan sholat, terutama itu calon-calon manten, ya Pak. Itu kalau ditanya bagaimana sholatnya, masih banyak yang kosong atau bolong-bolong. Sebabnya apa? Ya karena teledor itu tadi. Apakah kita sebagai orang tua tidak memperingatkan atau sering tidak mengontrol sholat anak kita?
Maka perlu sebagai orang tua, setiap kali anak pulang ke rumah ditanya, sholatnya gimana? Sudah sholat atau belum? Nah ini perlu ditanya, karena tanggung jawab kita sebagai orang tua. Di Bapak Ibu rahimakumullah. Lantas bagaimana kalau kita itu mau berpuasa, tapi kita masih berbuka dengan barang yang haram? Nah ini juga perlu kita pertimbangkan. Kita puasa tapi kita berbuka dengan cara yang tidak baik, cara yang tidak benar, atau yang kita makan masih hal-hal yang masih subhat, masih meragukan. Nah itu penting kita perhatikan, jangan sampai kita itu puasa tapi tidak dapat pahala dari puasa itu. Bagaimana kita berharap puasa kita dapat diterima sedangkan kita dalam keadaan seperti itu? Maka kita renungkan sabda Rasulullah SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malam yada' qaula zuri wal amali falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Banyak sekali orang yang puasa tapi dia didapat meninggalkan ucapan bohong, ucapan dusta, dan berbuat yang tidak benar, maka tidak ada hajat bagi Allah, tidak ada kepentingan bagi Allah di dalam dia meninggalkan tidak makan dan tidak minum itu. Artinya kalau kita sudah puasa, tidak makan, tidak minum, ya kita harus bisa meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak benar, ucapan-ucapan yang bohong, ucapan-ucapan yang dusta, dan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu betul-betul kita harus bisa meningkatkan Ramadan kita di tahun yang akan datang ini, di bulan yang akan datang ini, benar-benar kita tinggalkan ucapan-ucapan yang tidak baik itu, ucapan-ucapan yang masih mencetak dosa, menciptakan dosa, menimbulkan dosa. Apa itu? Ya sering kita masih hibah, ngerasani orang lain, membicarakan orang lain dan sebagainya. Itu termasuk ucapan yang tidak baik. Oleh karena itu, sebelum pintu taubat ini tertutup, sebelum matahari ini terbit dari sebelah barat, sebelum nyawa kita itu sampai di tenggorokan, maka bersegeralah untuk bertaubat dengan taubatan yang sebenar-benarnya. Allah firmankan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Artinya taubatnya bukan taubat lombok, taubat cabai, taubat sambal. Dia makan sekarang merasa kepedasan, tapi ketika makan berikutnya tanya, endi sambele, endi lomboke, dan sebagainya. Padahal tadi sudah merasakan pedas, tapi dia masih menanyakan. Maka taubatan nasuha, tobat yang tidak diulang-ulang lagi, tidak mengulangi tobat yang telah dikerjakan itu, sudah meninggalkan betul-betul kesalahan dan dosa yang dikerjakan itu. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum, mudah-mudahan Allah menghapus daripada kalian itu kesalahan-kesalahan kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah memasukkan kalian itu ke surga yang di bawahnya mengalir berbagai sungai. Inilah kenikmatan yang Allah berikan bagi orang-orang yang bertobat itu. Disiapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surga itu banyak sekali mengalir sungai-sungai itu. Sampai-sampai kita sebagai manusia yang hidup di dunia, agar supaya nikmat hidup di dunia, menggambarkan kehidupan di dunia, kita ciptakan rumah. Kadang-kadang di rumah itu banyak sekali percikan air, kita buat aliran-aliran sungai di rumah kita agar supaya kita merasakan hidup di dunia. Ini gambaran manusia di dunia ini. Dan Allah ceritakan, Allah beritakan bahwa surga itu mengalir berbagai sungai, dan sungai di surga itu berbagai macam jenis.
air sebagai minuman itu yang bisa diminum, bukan hanya sekedar air tawar. Itu ada air khamr, ada air susu, ada air madu dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itulah dalam menjemput bulan Ramadan, kalau kita masih banyak kesalahan, masih banyak berbuat dosa, maka hentikanlah sebelum datang bulan Ramadan untuk menjemput tamu yang sangat mulia, tamu yang sangat suci. Yang berikutnya, kita persiapkan jiwa kita, yaitu dengan memperbanyak amalan-amalan soleh pada bulan Sya'ban ini. Karena pada bulan ini bulan diangkatnya amalan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Usamah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Huzaimah, yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya Rasulullah SAW berpuasa sepanjang bulan Sya'ban, atau beliau memperbanyak puasa di dalamnya, kecuali hanya beberapa hari yang beliau tidak melakukannya. Rajabun syahru zar'i, bahwa di bulan Rajab ini adalah bulan menanam. Nah, ini bulan menanam. Wa sya'banu syahru syaqi, bahwa di bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk memelihara, menyiram. Wa ramadhanu syahrul hasadi, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Bapak Ibu rahimakumullah, ini urutan kita digambarkan seorang petani ketika menanam, apa yang ditanam, apa yang harus dipersiapkan. Mestinya kepingin hasil yang baik, dalam persiapan tanam itu disiapkan. Tanah harus digemburkan, harus dicukupi unsur haranya, dipupuk organik dan sebagainya, agar supaya apa? Nanti kalau ditanami itu tersedia unsur hara. Maka di bulan Rajab ini bulan untuk menanam. Kita siapkan ladang kita, kita siapkan bibit benih yang akan kita tanam. Kalau kita itu tanam dengan bibit atau benih yang unggul, insya Allah hasilnya juga baik, unggul. Kita tanam misalnya tanaman buah mangga, kita tanam bibit mangga. Kalau bibit mangga itu dengan bibit yang unggul, okulasi yang jenis yang unggul, insya Allah nanti kalau panen hasilnya juga unggul. Tapi kalau kita hanya sekedar menanam, yang ditanam tidak tahu asal usulnya tanaman itu jenis apa dan bagaimana ya bibitnya, maka bisa jadi apa yang kita tanam mengecewakan kita. Kita sama-sama tanam, satu dengan bibit yang unggul, satu yang tidak, hanya tukulan atau ya lempar pelok kemudian ditanam, belum tentu hasilnya seperti yang kita harapkan. Nah ini perlu. Maka sebelum tanam siapkan lahan, siapkan bibit yang unggul. Maka di bulan Sya'ban ini, di bulan Rajab ini, kita tanam itu tanaman yang begitu berkualitas bibitnya, siapkan lahannya dengan baik di bulan Rajab ini. Dan kita tinggal 2 hari, tanggal 29 hari ini dan besok tanggal 30 bulan Rajab ini. Dan di bulan Sya'ban itu bulan memelihara atau menyirami. Artinya setelah kita tanam jangan dibiarkan. Tanaman semakin dilihat, semakin diperhatikan oleh si penanam, biasanya tanaman akan dengan baik tumbuh suburnya. Tapi kalau tanaman tidak diperhatikan oleh pemiliknya atau penanamnya, kadang-kadang tanamannya juga ogah-ogah mau berkembang. Malah justru ketika kita lihat itu banyak rumput yang tumbuh di sana. Maka tanaman itu juga perlu dipelihara. Bagaimana kondisi airnya, bagaimana unsur haranya, bagaimana ada penyakit atau ada hama tanamannya dan sebagainya. Ketika kita lihat tanaman itu ada penyakitnya, harus kita obati itu penyakitnya. Apa penyakitnya? Itu penyakit jamur, apa itu penyakitnya karena sulit tumbuh dan sebagainya. Maka itu harus kita perhatikan, kita obati dan kita tanggulangi itu. Kalau memang ada hamanya, hama itu harus kita berantas itu hamanya. Kalau kita itu hanya sedikit, ya harus kita
bunuh itu hama atau kita hilangkan. Kalau memang banyak sekali hama yang menyerang di tanam itu harus kita semprot dan sebagainya. Ini memelihara. Di bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk memelihara tanaman. Artinya amal yang kita laksanakan di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban kita pertahankan dan kita istiqomahkan. Betul-betul harus kita perhatikan bagaimana jamaah kita, bagaimana sholat sunnah kita, bagaimana puasa kita, bagaimana kegiatan sosial kita dan sebagainya. Itu kita harus kita pelihara menghadapi bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan adalah bulan panen. Artinya di bulan Ramadan itu banyak sekali pahala yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau biasa dikerjakan di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan kita kerjakan dan pahalanya meningkat. Begitu dahsyatnya. Inilah gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullun yahsudu ma zara'a. Ya, dan setiap orang akan panen tanamannya. Nah, setiap orang akan panen dari apa yang ia tanam. Kalau dia itu tanam kedelai, hasilnya juga kedelai. Kalau kita itu tanam padi, hasilnya juga padi. Kita tanam mangga, hasilnya juga mangga itu. Nah, inilah pentingnya. Setiap yang menanam akan panen dari apa yang ia tanam itu. Ini. Faman dhayya'az zira'ata nadima yaumal hasadi. Siapa yang menyia-nyiakan, tidak merawat tanamannya, akan menyesal ketika panen. Nah ini, ketika di bulan Sya'ban tidak merawat amal-amalnya, maka dia menyesal di bulan Ramadan. Kenapa ini susah sekali? Kita menjalankan tarawih 8 rakaat atau 11 rakaat tambah witirnya, itu merasa berat sekali. Kalau awal-awal Ramadan sih masih banyak sekali, semangat sekali. Tapi sudah seminggu berikutnya itu sudah mulai meradel. Karena apa? Merasa terganggu, waktunya hilang, yang biasanya ya sering ngobrol hilang dan sebagainya. Ini maka kalau kita tidak memelihara dengan baik di bulan Sya'ban ini, nanti di bulan Ramadan itu tidak bisa menikmati amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Bapak rahimakumullah, Sayyidina Aisyah istri Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, lam yakun Nabi SAW, bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menjalankan puasa yasumu syahron aksaro, puasa di bulan kebanyakan min Sya'ban, fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu. Ini sesungguhnya Nabi puasa sunnah bulan Sya'ban sebulan penuh. Artinya di bulan Sya'ban ini Rasulullah itu memperbanyak puasa. Kalau kita bisa mengikuti ittiba Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini memperbanyak puasa. Nah ini, kalau di bulan Sya'ban sudah puasa, ya di bulan Ramadan puasanya tidak terasa. Puasa itu kan beratnya itu kalau tidak ada temannya. Kalau di bulan Ramadan kan banyak teman. Kalau tidak makan itu sudah biasa. Tapi kalau di bulan tidak puasa kok puasa, itu banyak tantangannya. Nah gitu. Enggak puasa, bertemu teman, diajak jajan. Ya sudah tantangannya seperti itu. Tapi kalau di bulan Ramadan semuanya puasa, enggak ada yang ngajak jajan. Ini udah nikmat sekali. Maka ketika di bulan Ramadan itu ya dilaksanakan sebaik-baiknya, lebih ringan lagi kalau sudah diawali di bulan Sya'ban ini. Maka Rasulullah melaksanakan puasa di bulan Sya'ban penuh, ya, melaksanakan puasa di bulan Sya'ban itu. Kemudian yang keempat, bertafakuh, mempelajari hukum-hukum puasa dan mengenal petunjuk Nabi SAW. Memasuki puasa ini seperti mempelajari syarat-syarat daripadanya puasa. Kita pelajari apa yang harus kita pertahankan, apa yang harus kita hindari, apa harus menjadi larangan dan sebagainya. Apa yang membatalkan puasa, bagaimana hukum puasa yang berpergian, yang sakit, yang haid dan sebagainya.
perbuatan-perbuatan yang dibolehkan, dilarang bagi yang berpuasa itu apa saja, adab-adab dan sunnah-sunnah berpuasa itu apa saja, hukum-hukum sholat tarawih itu bagaimana, hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang memiliki udzur, perjalanan, sakit, ya, dan sebagainya, kita pelajari di dalam bulan Syaban ini. Maka banyak sekali kajian-kajian, ya, dalam memperdalam pengetahuan fikih puasa di bulan sebelum Ramadan ini. Maka hendaklah kita berilmu sebelum memahami dan mengamalkan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pembelajaran bagi kita. Fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wastaghfir lidzanbika, dan mohonlah ampun atas dosa-dosa kalian, walil mu'minina wal mu'minat, bagi orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan, wallahu ya'lamu mutaqallabakum, dan Allah itu mengetahui tempat kamu berusaha, wa mathwakum, dan tempat tinggalmu. Maka Allah sudah anjurkan kepada kita, wa'lam, ketahuilah, apapun yang ada di dalam seluk-beluknya Ramadan kita pelajari, agar supaya ketika memasuki bulan Ramadan itu kita sudah paham apa yang harus dikerjakan, bagaimana kita sahur, batasan apa yang harus kita hentikan ketika sahur. Ramadan itu ketika meninggalkan makan dan minum itu batasannya itu fajar sodik. Fajar sodik itu kalau kita itu subuh. Tapi di Indonesia ada waktu imsak. Imsak itu menahan, tidak makan, tapi masih boleh sahur. Maka ketika kita sahur sudah masuk waktu imsak, jangan dihentikan di situ, selesaikan makan dan hentikan sebelum waktu subuh. Ini pengetahuan yang harus kita jelaskan. Jangan sampai kita masih makan masih separuh, dengar imsak langsung dibuang, jangan sampai ini, karena itu masih waktu, ada waktu batas. Tapi di Indonesia masih ada waktu imsak ini. Kalau namanya puasa, batasan waktu itu adalah imsak. Imsak itu menahan, yaitu fajar sodik. Ada fajar kadhib, fajar yang sebelum fajar sodik, kelihatannya sudah nampak, ya, ada sinar, tapi itu masih malam. Nah, nanti ada fajar sodik. Kemudian batasan buka itu adalah maghrib. Jadi batasannya puasa itu maghrib. Maghrib adalah matahari terbenam, bukan sirene, bukan azan, ya, bukan beduk batasannya buka itu, tapi maghrib. Kadang-kadang kalau batasannya azan, wah, ketika bangun tidur dengar suara azan, nampaknya HP tetangga yang sudah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh maghrib, langsung makan, padahal masih jam 2:30 misalnya begitu. Jadi batasan buka itu bukan maghrib, bukan apa itu beduk, bukan sirene, tapi terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Ini yang perlu kita pahamkan, kita pahami. Ini puasa. Terus lantas bagaimana ketika puasa kita itu mandi, apakah boleh gosok gigi atau tidak? Nah, atau kita bagaimana? Ini kita pelajari selama sebelum Ramadan itu. Nanti ketika di Ramadan sudah paham, insya Allah puasa kita akan berjalan dengan baik. Bapak rahimakumullah. Nih, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan perintah berilmu sebelum berkata dan berbuat. Maka pengetahuan itu penting. Pengetahuan itu penting. Sebelum kita berbuat, ketahuilah apa yang harus kita jalankan, apa yang menyebabkan batalnya puasa, apa yang menjadi sunnahnya puasa. Contoh syarat puasa ini, syartu sihatihi, syarat sebelum melakukan puasa itu arba'atun asya, ada 4 hal. Islamun, pertama itu Islam.
Yang wajib puasa itu orang Islam. Kalau orang kafir itu tidak wajib. Maka ketika di warung-warung itu banyak yang makan, kita seudahnya orang Islam yang makan atau orang kafir yang makan ini hari itu. Kalau orang Islam itu wajib puasa di bulan Ramadan. Kalau orang itu tidak makan, tidak atau orang selama Ramadan itu makan di warung, ya bagaimana itu? Orang kafir atau orang Islam itu? Nah itu. Kalau sebagai orang Islam itu wajib puasa di bulan Ramadan. Kalau orang kafir tidak wajib. Ya. Atau orang murtad keluar dari agamanya itu tidak wajib. Ketika dulu Islam selama bulan Ramadan ini puasa, tapi ketika sesuatu hal dia murtad. Nah, ketika murtad itu tidak wajib puasa. Nah ini, sekalipun dia itu di akhir Ramadan, kalau dia itu sudah murtad maka dia tidak wajib puasa. Atau bagi ibu-ibu yang masih normal menstruasi, ketika puasa maghrib kurang 5 menit menstruasi, ya batal itu puasanya, tidak bisa dilanjutkan, ya harus dihentikan karena tidak boleh puasa bagi orang yang haid. Nah ini, maka syarat pertama orang Islam harus betul sebagai syarat wa aklun, dan berakal, tidak sakit jiwa, ya, dan balik. Jadi bagi yang belum balik, bagi anak-anak yang belum balik, bapak-bapak kalau balik ukurannya adalah bermimpi basah, dan ibu-ibu adalah haid, sebelum dia itu balik kewajiban puasa itu belum melekat. Tapi kenapa anak-anak kita anjurkan puasa? Itu berlatih untuk puasa. Kalau sudah dia balik, itu sudah biasa melaksanakan kewajiban ini. Tapi secara hakikatnya anak yang belum balik itu belum wajib puasa. Nah ini, kemudian sehat akal, dan orang puasa itu harus sehat akalnya. Kalau dia itu gila tidak wajib puasa. Gila itu wajib puasa, atau penyakit epilepsi atau ayan. Ketika dia itu sakit epilepsi, hilang akal, berarti puasanya batal, tidak bisa dilanjutkan, ya, tidak bisa dilanjutkan. Jika mereka melakukan puasa pada puasanya tidak sah, namun jika ada seseorang yang tidur seharian, puasanya tetap sah. Orang yang puasa sehari tidur puasanya sah, karena akalnya tidak hilang, tidak sakit. Tapi orang gila itu berarti batal puasanya. Nah, tapi orang tidur tidak batal puasanya. Wah, enak tidur saja setiap hari, ya monggo, tapi tidak dapat pahala yang lain. Kalau orang tidur itu dapat pahala karena puasanya, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau tidak diimbangi atau ditambah dengan amalan yang lain, dia kehilangan pahala puasa. Misalnya daripada tidur terus, kita ngaji misalnya, atau kita kerjakan yang lain misalnya, di situ banyak pahala-pahala yang mengalir selama bulan Ramadan. Walaupun orang tidur itu tidak membatalkan puasa. Bapak rahimakumullah, wa naqaun ani min nahwi haidin, yaitu bersih dari haid atau nifas. Syarat yang ketiga ini ditujukan bagi wanita yang sedang haid ataupun nifas. Jika mereka sengaja menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dengan niat puasa, maka puasanya tetap tidak sah. Kalau di hari puasa itu dia kedatangan haid atau nifas, maka puasanya tidak sah, batal. Maka ibu-ibu walaupun kurang sedikit belum maghrib kok kedatangan, ya tetap tidak puasa. Batalnya puasa itu batal, jangan dilanjutkan atau dihitung dia sudah puasa. Ini kanifasin, seperti nifas, wa ilmun bil wakti, dan tahu tentang waktu.
Maka Allah berfirman, perintah puasa itu di dalam Al-Quran surat apa? Ya, Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan, ya itu faman syahida minkumus syahra, di situ datangnya bulan, falyasumhu, maka berpuasalah. Ini jadi puasa itu wajib atau diwajibkan ketika menyaksikan bulan Ramadan. Maka di sini sering terjadi polemik dalam penentuan awal Ramadan, ya. Karena ada apa? Ada sistem dalam melihat awal Ramadan. Ada ru'yah, ada hisab, ya, wujudul hilal. Di sini karena beda cara memandang, melihat, maka akan beda kepastiannya. Maka Muhammadiyah telah menetapkan bahwa bulan Ramadan untuk tahun ini itu terjadi tanggal 18 Februari. Kenapa? Karena di akhir Sya'ban tanggal 29 Sya'ban pada hari Selasa tanggal 17 itu terjadi ijtima pada jam 24, ya, 24 seluruh Indonesia, seluruh dunia itu ketika matahari terbenam di tanggal 17 itu posisi hilal sudah mencapai 4 derajat dan elongasinya 8 derajat lebih. Artinya 5 derajat itu sudah tinggi itu hilalnya. Kalau menurut kebiasaan kalau 5 derajat itu biasanya pemerintah menetapkan sudah puasa di hari berikutnya. Insya Allah ini saya tidak bisa menjamin. Insya Allah di bulan Ramadan besok itu akan terjadi kesamaan mengawali bulan Ramadan. Seperti tahun kemarin itu juga 5 derajat ditentukan, walaupun di ada yang belum melihat dan sebagainya. Karena sudah 5 derajat, maka Menteri Agama menetapkan, ya, puasa Ramadan atau Idul Fitri dan sebagainya. Maka insya Allah besok tanggal 18 Februari kita sudah masuk bulan Ramadan atau awal Ramadan. Kita awali puasa pada tanggal 18 itu. Nah, insya Allah seperti itu. Karena apa? Hilal sudah tinggi. Nah, kebiasaan di Indonesia itu meru'yah, melihat hilal. Melihat itu sangat sulit. Melihat itu kalau teodolitnya atau alatnya itu tidak sesuai dengan posisi matahari, posisi bulan, maka akan terjadi kesalahan. Sedikit sekali derajat yang menyeleweng, maka akan terjadi kesalahan. Tidak bisa melihat hilal itu. Dan hilal itu sangat sulit dilihat. Maka ketika yaitu hilal itu sulit dilihat, maka kadang disempurnakan itu Sya'bannya menjadi 30 hari. Nah ini sering terjadi, apalagi nanti di bulan-bulan seperti masih banyak mendung, ya Pak ya, Bu ya. Jadi sulit sekali melihat hilal. Nah ini kalau kita bulatkan lagi, nah sudah 5 derajat. Kalau kita bulatkan hari berikutnya tanggal 19 puasa, dan nanti bulannya sudah tinggi nanti. Nah ini penting ijtihad. Muhammadiyah berijtihad bahwa menurut hisab global, ya, itu terjadi puasa Ramadan di tanggal 18 Februari besok. Insya Allah nanti akan sama. Bapak rahimakumullah, inilah bagaimana kalau kita sudah melihat hilal, baik itu melihat sendiri dengan mata sendiri atau dengan keyakinan pengetahuan, ini akan melaksanakan puasa. Enak Rasulullah itu, ketika zaman Rasulullah itu, ketika akhir bulan Sya'ban itu ada sahabat yang melihat, ya Rasulullah, saya sudah melihat hilal ya Rasulullah. Apa benar? Benar ya Rasulullah. Kamu mau bersaksi? Bersaksi ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai Rasulullah. Saya telah melihat hilal. Itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, besok puasa. Itu enak sekali zaman Rasulullah itu. Nah, gitu.
Bapak rahimahullah, inilah syaratnya kita melihat hilal ini penting sekali. Nah, pengertian syarat sahnya puasa yakni mengetahui waktu puasa, juga diartikan bahwa seseorang tersebut mengetahui akan waktu-waktu yang diperbolehkan puasa. Jadi ia tidak akan berbuka di waktu-waktu yang diharapkan untuk berpuasa. Nah, nih, apa waktu yang diharamkan untuk puasa? Misalnya waktu yang syak itu meragukan. Maka di bulan akhir Syaban itu kalau meragukan jangan puasa. Ini sudah tanggal 10 atau 1 Ramadan, ya jangan puasa kalau itu meragukan. Nah itu. Kemudian hari apa itu? Idul Fitri, Idul Adha. Nah, ini terjadi, Pak. Ini sering terjadi masalah. Keyakinan besok itu sudah puasa, tapi karena ikut organisasi kelompok lain belum beridul fitri, tapi yakin sudah idul fitri. Ini puasa atau tidak, Pak? Nah, ini puasa tidak. Ini penting. Kalau sudah yakin itu idul fitri, ya jangan puasa. Nah ini, kalau yakin besok itu idul fitri, ya jangan puasa karena sudah 1 Syawal. Itu dilarang puasa. Tapi kalau yakin besok itu belum idul fitri, ya silahkan puasa, jangan tinggalkan. Ini kadang cari enaknya, Pak. Yakin saiki wis bodoh ning ora salat Id, ngenteni sesuk bareng kancane ning wis ora poso. Lah ini repot, Pak. Ini repot ini. Ya ini repot. Kalau besok yakin hari ini idul fitri, ya jangan puasa, tapi harus sholat. Nah loh. Kadang-kadang itu aneh tuh, Pak. Namanya keyakinan kok mau dipersatukan kan ya sulit. Yakinnya sekarang kok disuruh sholat besok. Lah besok kan ada tanggal 2. Apa ada tanggal 2 itu sholat Idul Fitri? Ya nggak ada kan begitu. Nah ini penting kita ketahui bahwa waktu-waktu yang meragukan itu ya jangan puasa. Kemudian Idul Adha, begitu juga Idul Adha itu dilarang untuk puasa. Nah, kadang Idul Adha itu manut Mekah apa manut Indonesia, Pak? Nah, itu kadang-kadang pertanyaan seperti itu. Lah kita di Indonesia ya harus sesuai dengan Indonesia. Karena posisi bulan itu berbeda-beda ketika apa itu terbenam matahari itu. Kadang di timur itu belum nampak, tapi sebelah barat sudah nampak, sudah masuk tanggal, dan kita di sebelah timur belum masuk tanggal. Maka ikutilah posisi kita di mana. Jangan sampai kita mengikuti orang lain atau negara lain karena negara lain sudah masuk, negara kita belum masuk. Ini penting kita ketahui. Kemudian hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Ini juga dilarang puasa. Nah ini. Atau hari yang diragukan yakni tanggal 30 Syaban seperti besok bulan Syaban, karena dikhawatirkan pada tanggal tersebut ada seorang yang telah melihat bulan atau ru'yah. Demikianlah syarat yang harus dipenuhi bagi setiap muslim yang akan melaksanakan ibadah puasa. Rufi'al qalamu an salasatin, diangkatlah pena bagi orang yang 3 orang ini. Nganin naimi, bagi orang yang tidur, hatta yastaiqidho, hingga dia itu bangun. Ketika orang tidur itu tidak terhukumi. Nah, ketika orang tidur kok membunuh orang, kira-kira terhukumi tidak, Pak? Orang tidur membunuh orang, tidak kena hukum kalau itu tidur. Tapi kalau pura-pura tidur beda. Nah, kalau orang tidur kok ngindur matani uang, tidak kena hukum. Kalau memang benar tidur, lah piye buktikan turu tenanan apa ora? Lah ini sulitnya di situ. Hukum yang berat, Pak, itu, Pak. Nah ini, ketika orang tidur tidak terkena hukuman. Wa anas sayyibi hatta yahtalima, yaitu bagi anak-anak sehingga dia itu dewasa. Masih anak-anak itu belum terhukumi wajib puasa. Tapi kalau sudah masuk dewasa baru terhukumi puasa. Maka kadang-kadang dalam hukum itu kalau yang melaksanakan itu anak-anak itu tidak kena hukum. Misalnya anak-anak kecil membunuh temannya itu, ya itu tidak kena hukum secara umur ini karena masih anak-anak. Nah mungkin
yang lain hukumannya kan. Wa anil majnuni hatta yaqila, dan orang yang gila sehingga dia itu berakal. Orang gila tidak kena hukum. Wong edan kok matani wong tidak kena hukum, Pak. Nek edan ya mbah itu. Tapi orang gila tidak kena hukum. Nah ini, maka di politik kita kadang seperti itu, Pak. Biar tidak kena hukum, ya merasa gila begitu. Stres gitu, tak gila gitu, biar tidak hukum. Itu bagaimana caranya lah. Oh jenenge wong golek menang kan begitu, Pak. Gimana cara golek dokter gila nggak istirahat dan sebagainya sehingga tidak kena hukum dan sebagainya. Ya itulah, karena ini 3 orang tersebut tidak terkena hukum. Ya bagi yang apa itu tidur itu tidak kena hukum, bagi anak-anak tidak kena hukum, bagi yang gila itu tidak hukum. Pancen orang gila dan orang yang bercinta itu sulit dinasihati, Pak. Kita kok nasihati orang gila itu nggak ada manfaatnya. Wong edan kok dinasihati, atau orang jatuh cinta kok dinasihati, nggak mau, Pak. Itu mbok jodolan wae ngono, wong jatuh cinta kok dilarang-larang, yo tetap berat kan. Karena jatuh cinta itu sulit dinasihati, Pak. Karena dan orang gila itu. Bapak rahimakumullah. Kemudian mengatur sebaik-baiknya program di bulan Ramadan. Sampai jam berapa, Mas? Pak? Tengah 6 ya? 3 menit. Oh, sudah habis. Mengatur sebaiknya program di bulan Ramadan. Maka aturlah sebelum Ramadan itu kegiatan apa yang harus kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita habis Ramadan baru menyesal. Oleh karena itu, Bapak rahimakumullah, itulah persiapan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya menyiapkan diri kita untuk menjemput Ramadan dengan kesenangan. Jangan sampai dengan kesusahan. Kadang-kadang kita berat kedatangan Ramadan. Alah, tarawih meneh, poso meneh gitu. Kadang-kadang berat itu kita hindarkan, kita sambut dengan gembira, karena di bulan Ramadan banyak pahala yang dapat kita peroleh selama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menemui Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita semuanya dihapus dosa dan kesalahan yang telah kita berbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, nasrullah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.